البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ya presidennya itu ganti-gantian kan. Kayak ada 3 suku di sana kan. Ada India, Chinese, sama Melayu. Mereka tuh generasi sekarang presidennya Melayu, bisa jadi Islam. Besok ganti lagi, bisa jadi Nasoro atau Konghucu atau tak beragama. Besok India, Hindu misalnya. Itu bagaimana kita sebagai Ahlussunnah, anggap kita warga Singapura gitu, menyikapi sistem pemerintahan seperti itu. Untuk masalah menyikapinya ya barakallahu fikum, kita semampunya. Jadi untuk masalah ketakwaan ini kan Allah Ta'ala sudah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Jadi ketika kita posisi Ahlussunnah sebagai rakyat sipil, dan kita lihat keadaannya bagaimana. Kembali ke hukum asal, kalau perintah itu perintah yang baik, yang ma'ruf, ya kita mentaati. Demi masalah kepentingan umum atau kepentingan yang menyeluruh, biar nanti kaum muslimin tetap bisa beribadah dengan tenang atau yang semisalnya. Jangan sampai tindakan-tindakan kriminalitas, kejahatan akhirnya melahirkan apa? Masjid ditutup, adzan nggak boleh, sholat id atau nggak boleh, kurban pun nggak boleh. Akhirnya kan imbasnya kepada kaum muslimin. Jadi di situ harus pandai-pandai mengkondisikan keadaan. Paham ya? Untuk menghadapi pemimpin seperti itu gonta-ganti atau semisalnya, ya harus memahami dan bisa mengkondisikan keadaan dari itu. Jangan pernah ada lafaz atau kudeta atau revolusi atau pemberontakan, jangan pernah. Didoakan seperti itu. Wallahu a'lam. Pemimpin itu kan dari hasil pemilu ya. Naam. Dan pemilu itu dirancang oleh manusia. Naam. Dan akhir dari orang. Ya, Bang Far. Ya. Bagaimana Islam itu striknya dalam memilih pemimpin? Kalau dulu kan zaman sahabat, Naam. melalui musyawarah, Ya, Pak. berilmu ditetapkan. Ya. Kita taat dengan pemimpin seperti itu. Naam. Ketika pemimpin yang melalui hasil misalnya money politik gitu ya, dia nggak hebat tapi dia bisa menjadi pemimpin karena membeli suara orang-orang muslim. Naam. Itu jadi persoalan. Bagaimana gitu ya? Ya. Nah, jadi itu sudah sebutan para ulama juga, sampai pernah ditanyakan dalam artian bagaimana kita Ahlussunnah kok taat pada pemimpin padahal pemimpinnya dari hasil pemilu atau demokrasi misalkan. Pertama kali pemilu itu adalah bentuk penyempurna demokrasi. Nah, sistem demokrasi dari rakyat ke rakyat kembali ke rakyat misalkan, suara yang terbanyak itu nggak akan terwujudkan kecuali dengan adanya pemilu. Paham ya? Dan kita tahu itu bikinan orang kafir. Paham ya? Nah, di situ Ahlussunnah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, di dalam hadis atau dalam Al-Qur'an, nah, di situ perintah untuk mentaati pemimpin. Perkara nanti jadinya bagaimana cara menjadikan pemimpin, paham ya? Itu pembahasan ada pembahasan tersendiri. Kalau zaman Rasulullah SAW ketika beliau hendak meninggal dunia, misalnya menunjuk Abu Bakar misalkan, setelah Abu Bakar Umar, setelah itu nanti Ashabus Syura misalkan, itu semuanya ada pemilu di situ, paham ya? Dipilih, dimusyawarahkan, tentukan antum jadi pemimpin, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu tetap wajib taat juga, karena itu asli seperti itu. Nah, ketika kita hidup di Indonesia, yang negara ini berhukum atau berlandaskan undang-undang bikinan manusia, kita di situ semampunya. Paham ya? Semampunya. Nah, barakallahu fikum, mengambil inti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala taat kepada pemimpin. Paham ya? Karena perkara itu mengubah kita biar dipilih pemimpin dengan cara tidak pemilu, dengan cara tidak demokrasi, itu sangat sulit bagi rakyat sipil seperti kita untuk apa mengubahnya. Hanya menyampaikan. Paham ya? Menyampaikan agar mereka sadar. Kalaupun enggak sadar, urusannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, bagaimanapun keadaan caranya nih, kalau sudah jadi memimpin negara, kemudian memikul urusan kaum muslimin atau semua manusia, selama memerintahkan perkara yang baik, kita wajib taat. Jadi kita tetap mengingkari perbuatan tadi itu ya, masalah pemilunya tadi itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini ingat-ingat himbauan paksaan. Paham ya? Jadi Ahlussunnah hati-hati situ, himbauan paksaan. Besok tanggal sekian ikut datang ke TKP ya. TPS atau TKP? TPS. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dia datang, anak enggak nyoblos, Ustaz, teman datang aja. Ngapain datang? Kalau enggak nyoblos sekalian, itu hak asasi manusia, himbauan, enggak ada paksaan. Nanti kalau enggak nyoblos tak tembak, tak penjara, itu enggak ada, alhamdulillah. Paham ya? Dan kita enggak mengharapkan seperti itu ya. Nah, hanya himbauan. Nah, kalau himbauan kita lebih milih selamat.
Enggak usah datang ke TPS. Paham ya? Kalaupun harus ada TPS, kita bikin sendiri tempat pembuangan sampah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita di situ buang sampah itu enggak masalah. Tapi kalau hadir ke TPS, antum enggak nyoblos, ana golput Ustaz. Semua tak coblosin semuanya karena ana juga dapat uang dari mereka. Dari PKS dia dapat uang, dari P3 dapat uang, dari Golkar dapat uang. Mereka semuanya katakan nanti nyoblos ana ya katanya. Katanya siap katanya. Dicoblos atau semua dia. Karena dia ternyata orang ini orang rakyat sipil tapi berpolitik juga dia. Dia dapat uang banyak, coblos semuanya. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, ketika sudah jadi pemimpin, bagaimanapun caranya mereka memilih, itu pemimpin kita. Paham ya? Dan muslim yang sah, pemimpin yang sah, maka kita kembali ke masalah wajib mentaati. Selama perkara yang baik. Wallahu a'lam. Dan pimpinan sendiri itu pemimpinnya perempuan. Iya, terus Dua kali. Dan itu menjadi persoalan juga kalau kita dengar tadi tidak beruntung itu. nah, kita tetap kembali ke dalil. Ketidakberuntungan di sini pertama karena menyelisih syariat. Paham ya? Kedua jangan melihat jayanya. Jangan melihat perkembangannya. Karena perkembangan bisa jadi ujian. Menguji hamba ini percaya enggak kalau hadisnya seperti itu loh. Paham ya? Jadi kita tetap harus yakin beriman dengan dalil yang ada. Walaupun jadi pemimpin perempuan makmur, masya Allah, semua rakyat sipil Tanjung Pinang seperkaka dikasih gaji per bulan misalkan, makmur tapi perempuan yang memimpin, itu ujian. Ujian untuk mengembalikan kita lebih percaya dengan dalil atau tidak. Ya kita doakan semoga nanti kedepannya pemimpinnya laki-laki harus seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalaupun seandainya yang memimpin perempuan itu ujian di situ. Bukan berarti kita langsung mengingkari dalil, itu enggak. Semampunya. Nah. Ada lagi? Ya. Jadi kita kalau ingin kembali ke sistem Islam Islam, kira-kira gambarannya gimana? Kapan seseorang kita harus untuk bisa mencapai kejayaan? Bisa. Caranya gimana? Caranya disebutkan dalam Al-Quran mengenai kalau mau jadi pemimpin, penguasa di muka bumi, itu mudah caranya. Pertama, sebelum kita sebutkan ayatnya ya. Pertama, dia harus bagaimana caranya rakyat sipil beriman semuanya. Beriman dalam artian secara global mereka beriman dan paham mengenai agama Islam yang benar. Kedua, mereka dianjurkan untuk senantiasa beramalan soleh. Kalau ini belum terwujudkan, nggak akan terjadi di negara Islam, nggak akan terjadi. Paham ya? Nah, mau menjadikan negara Islam, rakyatnya apa? Banyak yang korupsi. Rakyatnya banyak yang apa? Bermaksiat. Teriak-teriak jangan korupsi, ternyata yang teriak juga koruptor juga misalkan. Paham ya? Dalam artian bagaimana? Dalam artian ketika ingin membentuk negara Islam itu bisa. Tapi syaratnya tadi itu, keimanan dan amalan saleh. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang mereka beriman dan beramalan soleh di antara kalian, akan Allah telah jadikan pemimpin, bayangkan. Pemimpin di muka bumi bukan sekedar Tanjung Pinang saja, paham ya? Di muka bumi. Nah, sebagaimana Allah telah jadikan pemimpin sebelum mereka. Tapi ingat kuncinya, iman dan amalan soleh. Jadi kalau antum saksikan ingin menjadikan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, masih demonstrasi bukan amalan soleh, paham ya? Demonstrasi bukan syariat Islam, sehingga nggak akan terwujudkan. Teriak-teriak walaupun dipasang bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warna hitam, Allah musta'an, nggak akan terjadi. Karena masih belum tertunaikan syaratnya tadi itu. Jadi selama belum tertunaikan syaratnya, kita tetap berdakwah, mendakwakan Al-Qur'an Sunnah. Semoga tetap berdoa juga. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada pemimpin. Selesai. Wallahu a'lam. Ada nggak kepemimpinan yang dulu seperti sistem khilafah itu? Ada. Disebutkan dalam hadis khilafah ya. Khilafah nubuwah namanya ya. Khilafah nubuwah itu 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu khilafah, kepemimpinan. Paham ya? Disebutkan dalam dalam habis itu nanti adanya muluk, raja-raja dan semisalnya. Paham ya? Cuman bukan berarti ketika menjadi raja kemudian kita nggak taat, ya tetap taat selama pada perkara yang baik. Pemimpinnya macam-macam. Pemimpin ada yang raja, ada yang kalau yang khilafah tadi 30 tahun tadi itu. Nah, disebutkan dalam hadis itu khilafatun nubuwah, kepemimpinan yang masih masa-masa istilahnya dekat dengan kenabian Nabi kita Muhammad SAW itu 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, setelah itu adanya muluk raja-raja. Paham ya?
Kan seperti itu. Dan raja-raja pun sampai saat ini alhamdulillah di negara Saudi ini kan masih sistemnya turun temurun itu loh. Nah, barakallahu fikum, dan sistem yang kita kadang kagum itu untuk menenangkan keadaan kondisi negara biar kondusif atau misalnya ketika rajanya mati nggak langsung disebarkan langsung. Ketika rajanya mati itu nggak langsung disebarkan ke dunia, dibikin dulu. Paham ya? Untuk penggantinya setelahnya sudah ada naik baru disebarkan kalau raja ini meninggal. Karena apa? Ketika saat itu meninggal langsung sebarkan itu nanti akan kacau. Enggak ada pemimpin, enggak ada gitu. Paham ya? Nah, itu di antaranya Allah alam. Cukup. Kepemimpinan Ibnu Abi cucu dari Umar bin Khattab siapa? Ibnu Aziz. Sama? Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Itu ya. apa? Termasuk Itu termasuk pemimpin yang bisa dikatakan tetap menerapkan khilafah juga di situ. Tapi intinya itu kan belakangan, bukan khilafah nubuwah itu loh. Khilafah nubuwah itu ya empat keadaan tadi itu. Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, dikenapi oleh putranya Ali yaitu Hasan waktu itu. Kemudian tanazul karena khawatir ada peperangan, Muawiyah yang naik. Allah alam. kepemimpinan cucu Umar bin Khattab termasuk Dengan cara yang syar'i juga. Setelah itu baru Ya, sampai sekarang kalau di Saudi Arabia kan masih turun temurun. Ada sistem pemilu kalau yang kita saksikan di Indonesia misalkan ya. Seperti itu tadi ya masih bersyukur alhamdulillah. Kita di Indonesia ya semampunya, enggak usah macam-macam rakyat sipil kan. Apa? Cukup salah ya? Ada pertanyaan cukup? Hah? Jadi saya tahu ya apa IPN ya, kemudian ATI kan dari Timur Tengah semua ya. Di Mesir misalnya ada session besar ya Al-Assad, kemudian mereka serang ke presidennya Presiden Mursi, tumbang kerajaannya, jadi diganti ke pemimpinnya. Dan mereka itu paham agama. Ulama-ulama besar itu di Mesir kan luar biasa. Tapi kenapa dia bisa Melakukan seperti itu? Ya. Karena tadi itu ulama besar itu tidak mengharuskan dia Ahlussunnah itu loh. Jadi ulama besar itu macam-macam. Ulama besar ini bisa jadi karena ada kepentingan politik di balik pemberontakan misalkan. Jadi untuk melancarkan pemberontakan butuh fatwa gitu loh. Untuk meyakinkan rakyat sipil biar ikut berontak. Ketika sudah jadi misalkan, mungkin ada dari ulama-ulama mereka yang mungkin dimuliakan karena sudah membantu dalam berfatwa tadi atau misalkan ulama Ahlussunnah enggak ada satupun yang berfatwa. Karena ketika kejadian di Mesir itu banyak korban enggak dari rakyat sipil? Banyak sekali. Yang kita Ahlussunnah ini yang kita bendungin ini. Jangan sampai menimbulkan imbasnya pada rakyat sipil yang enggak bersalah, karena banyak meninggal gara-gara apa? Sikap yang gegabah tadi itu. Langsung berontak, langsung ini misalnya, walaupun taruhlah mereka berhasil. Paham ya? Jadi kita harus perhatikan di situ poinnya. Jangan sampai karena melihat keberhasilannya akhirnya kita contoh, jangan. Kalau kita contoh itu nanti Indonesia rusak. Rusak ya Pak ya? Rusak itu. Nah, kalau kita contoh seperti itu, jadi kita harus semampunya taati pada perkara yang baik. Jadi Syekh Ibnu bin Baz itu di Arab Saudi, dia muftinya kerajaan atau dia sudah pengen? Nah, beliau waktu itu dikenal mufti am ya. Jadi beliau pemberi fatwa umum sifatnya dan penasihat raja. Penasihat raja. Jadi beliau itu sempat dituduh barakallahu fikum dia adalah ulama kerajaan dalam artian minta dana dari kerajaan, kemudian gara-gara digaji marah kerajaan itu sama beliau dibantah semuanya, bukan seperti itu. Beliau memang berdakwah karena waktu itu beliau memang pemimpin Jamaah Islamiyah sih sebelum beliau keluar itu loh. Jadi memang beliau dalam hal tersebut memang sangat kokoh sekali dan tetap menasihati pemimpin waktu itu. Rahimahullah. Mulai. Belum seperti di kita ya. Kenapa? Belum seperti di kita gitu. Belum? Seperti di Indonesia. Ya belum. Besar yang presidennya agak segan gitu ya. Ya itulah karena namanya dunia ini ya kadang membuat orang itu semakin lari dari jalan Allah Taala ya. Mungkin karena pengen
kekuasaan, ketenaran. Kalau jadi pemimpin terkenal. Ya kan? Antum jadi pemimpin keluarga terkenal enggak di keluarga itu? Maksudnya pemimpin yang rendah aja itu orang udah paham itu loh. Ya, jadi upayakan kita ya semampunya tadi itu. Semampunya. Enggak perlu membebankan diri lah intinya. Kembali ke dalil, bagaimana dalilnya kita ikuti sami'na wa ta'ana selesai. Dan tenang insyaallah. Tapi kalau kita ngikutin perkembangan yang ada, sekarang ini contoh aja ya. Kenapa orang banyak panik masalah corona? Karena megang HP Android. Hal yakin itu. HP Android itu tinggal buka corona zona merah, bukan zona merah. Jadi bingung dia, panik. Tapi kalau orang-orang yang megang HP jadul, orang kampung-kampung itu, kadang malah nggak percaya corona itu. Jadi keadaannya tenang, ya, sholat ke masjid rapat, jangan rapat, jaga jarak. Nggak ada apa corona, mana corona, nggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya ketenangan itu kadang-kala harus kita tempuh gitu loh. Kalau misalkan karena paniknya karena sering lihat HP, berarti HP ini tahan dulu. Kami seperti itu karena ya Android ini kan munculnya belakangan dan kadang orang resah, gelisah karena melihat berita-berita yang ada di situ. Kamu ya, dulu soal sudah dikuasai ganyang PKI, wah bingung, mau jualan nggak laku, misalkan. Santai aja kalau kita berdakwah, mendakwah Al-Qur'an Sunnah, kemudian kita mengenal Al-Qur'an Sunnah, tawakalnya kuat, tenang udah kita. Paham ya? Perkara-perkara yang belum terjadi itu jangan dipastikan itu loh. Semoga tidak itu selesai. Paham ya? Untuk menyerang PKI itu bukan dengan kekerasan, dengan ideologi, sampaikan ideologi yang benar. Ateisme, komunisme itu bukan ajaran syariat Islam. Alhamdulillah orang yang menerima, alhamdulillah, yang belum menerima kita doakan dapat hidayah, selesai. Simpel gitu loh intinya. Nah, walaupun istilahnya kita nggak perlu beban diri, tapi kan udah kembali ke syariat itu. Nah, Allah alam. Masalah ini pemerintahan Turki itu sebenarnya bagus apa? Siapa? Turki, pemerintahan Turki. Turki. Pemerintahan Turki. Naam, barakallahu fikum. Setelah membaca sebagian artikel dalam Turki yang dipimpin oleh presiden itu ya, naam barakallahu fikum, itu aslinya bentukan dari orang-orang Iyam juga. Paham ya? Makanya tidak ragu lagi kalau sangat ambisius dan kuat sekali dalam hal peperangan kemarin itu. Paham ya? Nah, karena di sana Hamas itu bentukan IM dan Syiah bergabung situ. Paham ya? Untuk dengan alasan di jalur Gaza kemudian untuk menggempur barakallahu fikum Yahud yang ada di Israel mau merebut Masjid Al-Aqsa misalkan, banyaklah perkara-perkara yang mungkin mereka lontarkan untuk kita percaya dan semisalnya. Bukan berarti kita enggak mendoakan kaum muslimin ya. Tetap kita doakan kaum muslimin yang tertindas, terdolimi, semoga Allah Taala menolong mereka. Secara umum seperti itu. Paham ya? Jadi kalau dikatakan itu khilafah yang syar'iyah seperti khilafah nubuwah enggak bisa. Karena khilafah nubuwah itu bukan sistemnya seperti itu, bukan demokrasi dan pemilu bukan. Wallah a'lam. Cukup? Cukup, Pak? Ini realita atau kejadian ya. Banyak ada sejenis ini lah, bukan fatwa mungkin, tapi kita memilih misalnya pemilu nih, kita ditawarkan caleg legislatif dan dia memberikan duit, dan di satu sisi ada calon yang memberikan duit juga tapi tidak berilmu. Apakah kita dibenarkan kalau kita tidak memberikan duit kita kalah gitu dalam pemilu? Maksudnya dibenarkan? Yang perbuatannya mana? Memberikan duit untuk mendapatkan Suara. Ya. Oh, itu nggak benar. Disebutkan itu dalam hadis bahwasanya itu namanya rashi. Rashi itu penyuap. Rasulullah mengatakan la'anallahu rashi wal murtashi. Allah Taala melaknat penyuap dan yang suap. Paham ya? Jadi dia menyuap banyak rakyat, banyak manusia agar dia milih dia misalkan. Paham ya? Kemudian dia menang dari hasil suapan tersebut. Ini haram boleh ini. Nanti dia bertobat kalau jadi pemimpin. Nah, berarti kan sudah merencanakan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa karena rencana buruk sudah ada dari awal itu loh. Wah, nanti yang setelah ini tobat lah. Ya kalau masih hidup. Kalau lagi nyalon kita belasan meninggal dunia. Paham ya? Karena ada kejadian itu kan calon-calon ternyata belum sempat pemilu sudah meninggal dunia, ada seperti itu. Maksudnya itu jangan merencanakan keburukan dengan niatan nanti tobat. Kalau sempat tobat itu loh, kalau sempat tobat masih mending. Kalau nggak sempat tobat itu loh, rencana buruk udah dihitung jelekan itu. Wahana suap dulu lah rakyat biar mereka nyoblos anas masing-masing kasih 100.000, kasih gula pasir, teh misalkan. Paham ya? Kemudian nanti setelah itu anak tobat, ini kan nggak boleh, terlaknat perbuatan ini. Ternyata dia belum tobat dan meninggal dunia.
Kan bahaya. Rakyat sipil sudah. Paham ya? Enggak usah nyalon sudah. Paham ya? Kita semuanya calon mayit sudah. Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Ya? Nah, ya. Ada lagi? Cukup? Cukup enggak ya? Ayo, nah, subhanallah.